Aquarius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Iya. Ada yang mau disampaikan? Mau bertanya bisa nggak? Ada duit 200? Ya udah, kalau nggak turunin aja. Bang, di sini Komal debat lintas agama. Kita memfasilitasi orang Kristen. Ya, buat teman-teman Islam mohon pengertiannya. Di sini adalah Komal untuk orang nanti Islam Kristen. sesi nanti Islam sesi terakhir nanti kita kasih kesempatan. Ya, Islam nanti ya, sesi terakhir. Ya. Ya. Atau kasihlah mau bertanyalah, kasihan juga lah. Bertanyalah, Ya, biar senang tanyalah. hati. Bun, ini saya ini orang Islam, tapi saya itu sama surga dan neraka itu tuh enggak itu apa fiksi gitu. Oke, definisi fiksi apa? Karena menurut saya gini. Enggak. Bukan yang saya tanya itu kenapa kamu mengatakan itu fiksi? Bukan itu pertanyaan saya. Definisi fiksi apa? Coba Ya, pahami pertanyaan saya, jawab satu pertanyaan. Kalau pakai logika banyak yang nggak masuk akalnya. Inilah kenapa saya nggak mau orang Islam bertanya. Kenapa? Kelihatan kayak goblok kayak orang Kristen. Ditanya apa, jawabnya apa? Kan emosi kan saya jadinya kan. Ini kenapa saya nggak mau orang Islam nanya. Saya malu punya saudara Islam goblok. Saya tanya definisi fiksi apa? Yang dia jawab karena. Yang saya tanya definisi fiksi apa? Ini kenapa saya dari tadi itu menolak orang Islam bertanya karena kelihatan goblok kayak orang Kristen. Yang saya tanya apa coba sama kamu? Saya tanya apa? Definisi fiksi apa? Karena. Saya tanya, apakah yang dimaksud dengan fiksi? Karena fiksi itu dilarang. Tolonglah, kalian itu orang Islam. Masa kalian pertanyaannya sama seperti Kristen? Malu saya jadi orang Islam ini. Kalau begini saya malu. Dan dulu Johannes. Pernyataan kalian itu sama persis seperti orang Kristen. Mengatakan apa yang belum bisa kalian lihat, kalian anggap nggak ada. Sementara akal kalian nggak kalian lihat. Selamat malam. Islam Kristen. Malam Pak Johannes. Iya. Ya silakan Pak Johannes. Bapak di sini kalau ada ilmu silakan sampaikan. Kalau tidak Bapak bertanya aja. Bertanya tentang agama saya boleh atau pemahaman saya tentang agama Anda juga boleh. Saya hanya tanya tentang agama Islam aja. Boleh silakan Pak. Muhammad dengan Allah itu setara enggak? Enggak lah. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, Rasul, utusan Tuhan manusia. Allah itu Tuhan. Allah pencipta, Nabi Muhammad diciptakan. Kalau enggak setara, bisa enggak kalau bersyahadat itu tanpa nama Muhammad? Kalau saya tidak mengakui Nabi Muhammad, berarti saya tidak mengakui Allah. Karena saya tahu Allah dari Nabi Muhammad. Karena Allah memerintahkan. Enggak dong. Dia kan diakui bukan sebagai Tuhan. Mengakui Nabi Muhammad kan bukan sebagai Tuhan. Mengakui dia sebagai Rasul. Iya, misalkan hanya mengakui Tuhan aja. Ya berarti itu kan munafik. Dapat Tuhan kan dari Nabi Muhammad. Kenapa kerasulannya tidak diterima? Bukan kerasulannya nggak diterima. Istilahnya kalau ya kenapa tidak mau mengakui dia sebagai Rasul? Kalau percaya bahwa Allah adalah Tuhan, dapatnya dari siapa? Dari Nabi Muhammad kan? Kenapa tidak mau mengakui dia sebagai Rasul? Berarti kan ini kan orang yang songong ini, dikasih tahu tentang Tuhan dari Nabi Muhammad tapi nggak mau mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi percaya yang dibawa dia, kan itu namanya munafik. Ya berarti itu sejajar dong. Sebab kalau di antara keduanya itu sejajar dalam hal apa? Coba aja gimana mau dikatakan sejajar? Nabi Muhammad ini dikatakan Rasul. Kami bersyahadat dia sebagai Rasul. Kecuali kami bersyahadat dia sebagai Tuhan.
Dia kami katakan sebagai rasul. Asyhadu alla ilaha illallah. Saya percaya bahwa tidak Tuhan selain Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Justru dengan syahadat itu kami mengatakan dia tidak setara. Kok Anda bilang setara? Gimana bahasa Indonesianya ini? Misalkan satu di antara mereka hanya mengakui Tuhan saja, apakah tidak cukup? Tahu dari mana tentang Tuhan itu? Bukankah yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan? Ya tahu dari mana Anda Tuhan? Bahwa Tuhan itu ada tahu dari mana? Kok songong banget? Inilah gini ya. Kenapa kau bilang songong? Apakah Anda ya songong lah. bahasanya Kau tahu orang-orang dari pintar Tuhan kah dari Anda? mana? Kok ini loh Apakah Anda orang pintar? sombong Maka itu semua Anda ya orang bilang pintar katakan, lah. orang Lebih Kristen pintar bodoh daripada lah, kamu. songong lah. Memang bodoh yang ngatakan orang Kristen bodoh tuh kali Yesus bukan saya. nih, Entar Kok nih. bisa? Aku tanya mamu. Aku bertanya mamu, Yohanes. Saya hanya menonton. Yohanes, Kau dengan aku pintar, kau Yohanes. nanya sama aku. Itu buktinya kok aku pintar, makanya kau nanya sama aku. Pintar dari mana? Kalau aku gak pintar, ngapain kau tanya sama aku? Berarti kau ingin tahu kan dari aku kan? Makanya kok aku Bukan pintar saya sebenarnya. Cuman hanya karena mau kau tahu saja. Karena dalam saya sudah kasih tahu. Sejak kapan? Diam dulu. Sejak kapan orang Tuhanku? Mentang-mentang Tuhan kau orang, yang orang tuh Tuhan kau. Tuhan kau yang orang, Tuhanku bukan orang. Kok goblok Tuhan banget ini bukan orang orang. Kristen ini? Kau tahu nggak Yesus orang Yohanes bukan? 1 ayat 1? Yesus orang bukan? Yesus orang bukan? Memang dia manusia, tapi dia 100% Allah, Manusia 100% itu orang Tuhan. bukan? Di mana dalil kalau dia 100% Tuhan? Kau buka dulu di Yohanes 1. Di mana? Coba baca Yohanes 1. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Apakah firman adalah Allah? Iya betul, Allah. Bible itu Apakah firman bisa enggak? dipisahkan? Bible itu firman enggak? Bible itu firman, tulisannya, bukan Allah. bukunya. Firman Bukan berarti bukunya. tulisannya betul. Berarti tulisannya Allah. Firman itu Berarti adalah tulisan- firman. Firman itu adalah perkataan Allah. Pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Bible Nah, firman sekarang, bukan? Bible Tuhan firman bisa bukan? bicara enggak? Bible firman enggak? Bukan kau yang bertanya, aku yang nanya. Bible firman enggak? Ya firman Tuhan. Tulis Berarti firman adalah tulisan Allah. firman Tuhan, bukan Nah, Bible-nya. berarti Biblemu itu Allah. Bukan Bible-nya, tapi isinya firman Allah. Allah. Isinya Berarti Allah. firman adalah Allah. Isinya Allah. Berarti kau lagi baca Allah. Kalau kau buka Bible, berarti kau lagi baca Allah. Baca firman Allah. Suara Firman Allah. adalah Allah. Katanya firman adalah Allah. Iya betul. Berarti Firman kau itu baca adalah Allah. suara Berarti Allah. ketika kau baca Bible, kau baca Allah. Firman Allah adalah Allah, kok jadi suara Allah? Kau yang bilang tadi bahwa firman Allah adalah Allah, kok jadi suara Allah sekarang? Ya suara Tuhan. Udah. Suara Tuhan. Berarti Apakah Tuhan Bible bisa itu bicara? Bible itu kau Enggak, bilang saya tanya adalah lagi Allah. sama kamu. Saya Tuhan nggak ada bisa bicara urusan dengan enggak? Tuhan saya. Kau yang kutanya, bukan aku yang bertanya. Karena kenapa? Kau sudah kuberi kesempatan untuk bertanya, tapi kau kurang ajar. Saking Kau yang kurang kurang ajarnya kau ajar. adalah. Kau yang kurang Kok bisa ajar. kau bilang orang kurang Kristen ajar, kau semuanya nipu. bodoh? Oke. Bukankah Kau Anda yang bodoh? Buktinya kau bodoh. Sejak kapan suara? Bodoh dari mana? Apakah suara? Apakah? Oke, kita uji. Apakah suara adalah orang yang berbicara? Ulangi pertanyaanmu. Apakah suara adalah yang bicara? Ya suara orang yang berbicara. Yang kutanya itu, apakah suara kau adalah kau? Suara kau adalah kau. Bagaimana Pada perkataanmu mulanya itu? firman, makanya kau bodoh, ku bilang. Betul kan, ku kau yang bilang kau bodoh. bodoh. Kau baca Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya firman, firman perkataan Allah. Perkataan Allah adalah Allah. Nggak tahu kau itu ayatnya? Ya tahu saya. Nah, perkataan Tuhan adalah Tuhan. Ya, Iyalah. Berarti Menjelma Bible menjadi itu Tuhan. manusia dia. Itu adalah yang Yesus. kutanya Bible, bukan Tuhan kau yang adalah manusia yang kau tuduh sebagai jelmaan firman itu. Yang kutanya adalah Bible. Bible itu kan sudah kau bilang firman Tuhan. Apakah dia Ya, adalah isi Tuhan? firman Tuhan. Isi Berarti firman Tuhan. isi Bible itu berarti Tuhan. Firman Tuhan. Perkataan Tuhan yang tertulis. Sekarang kutanya, yang kutanya tadi kau bilang, apakah perkataan Tuhan adalah Tuhan? Iya, kau bilang. Lalu kau Firman bilang Tuhan yang Bible. tertulis. Kuulangi sekali lagi. Pada mulanya firman, firman bersama Firman. Allah, firman adalah Allah, betul? Ya betul. Bible Tapi firman ini yang bukan? tertulis ini, yang tertulis Mana di dalam Bible. mana di situ dikatakan ini firman tertulis ya, bukan firman yang tertulis. Di situ pada mulanya firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Bible firman Allah bukan? Apakah firman itu salah? Apakah Bible firman Allah? Bodoh Ya, firman kau kan? Allah lah. Orang bodoh nggak mau dikatai bodoh tuh iblis. Ya kamu itu iblisnya. Makanya aku tanya kau, firman Allah Allah bukan? Iya. Nah, sekarang kau saya bilang. tanya balik ke kau. Ketika Al-Quran itu firman Tuhan enggak atau ada bukan? kau
Al-Quran Saya tanya itu kau, adalah saya tanya kalam kau, firman ilahi. Allah itu Kalam ilahi. Al-Quran itu firman Tuhan apa bukan? Kalam ilahi. Kalam ilahi. Perkataan Apakah Tuhan Allah, bisa ya. berbicara? Ya bisa, terus? Maha bisa berbicara. Terus? Mana ada buktinya kalau dia bisa berbicara? Apa yang kau inginkan buktinya? Ada nggak dalil? Kau ingin melihat? Ada. Allah Ada, berkata kepada Nabi Musa. Makanya gelarnya adalah Kalimullah. Bukan, Kul kata Allah, itu kata-kata Allah. Bukan Allah, Kau Allah ini Subhanahu kan wa Ta'ala orang yang bodoh. berbicara dengan Musa. Kau ingin kami yang mengakui bodoh. seperti agama kau, Tuhan kau itu punya lidah bicara gini. Itu kan maksud kau? Maaf, Tuhan kami bukan orang. Inilah kenapa Kristen ku katakan bodoh. Pertama, dia yang mengatakan firman Allah adalah Allah. Ketika ku tanya, Bible firman Allah bukan? Iya, Allah bukan. Dia nggak mau akui. Kenapa? Dia tahu nanti kalau Bible adalah firman Allah yang adalah Allah, jadi Allahnya banyak, termasuk buku itu juga Allah. Ini ku bilang kau bodoh. Kenapa ku berkali-kali bilang kau bodoh? Bodoh itu adalah istilah bagi orang kalau yang positifnya orang yang belum tahu. Tapi negatifnya adalah orang yang tidak tahu tapi sok tahu dan bangga dengan ketidaktahuannya dan mengaku dia lebih tahu daripada orang lain. Ini kau bukan cuma bodoh, kau botol, bodoh, tolol, goblok, jahil, murokat. Kau itu udahlah nggak tahu, sok tahu pula. Dikasih tahu membantah, diajarin menolak, disuruh bertanya dijawab membantah, disuruh menjelaskan nggak ngerti pula, tapi merasa hebat, dikatakan bodoh ngamuk. Maka kau itu bukan cuma bodoh, tolol, dongo, goblok. Mampus. Kau itu mending jadi orang bodoh. Aku bertanya sama dia dulu nih, Uni nanti tensi Uni naik. Minum dulu. Iya. Yohanes, buka mute-mu. Yohanes, buka mute-mu. Ya, saya tanya dulu. Ya, bentar dulu. Aku mau bawa Yohanes 1 nomor 14 tadi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, betul? Betul. Menurutmu firman itu apa? Firman itu perkataan Allah. Oke, berarti Tuhanmu suara. Di dalam agama Kristen itu, dalam pribadi Tuhan itu ada 3. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Udah jawab. Firman itu apa? Ya, firman itu adalah Allah. Ya, firman itu apa? Ini kan pertanyaan orang Islam yang bodoh. Coba kau simak baik-baik. Kau aja nggak bisa jawab. Orang bodoh, ngatain orang bodoh. Memang kau bodoh. Kau itu bukan. Lah, Udah sekarang turun kau saya di bawah. tanya, Buka mulut. sekarang saya tanya kau nih. Turun kau di bawah. Goblok. Tuhannya suara. Tuhannya suara. Gini loh. Bingung Kalau dia. bodoh. Bingung dia jawab. Ya, aku pernah mengaku bodoh loh. Maksudnya aku belum tahu. Tapi aku nggak. Kalau aku nggak tahu, aku nggak sok tahu gitu loh. Ini udahlah goblok, nggak tahu apa-apa. Merasa pula dia pintar, dijelaskan nggak mau terima, dikatakan bodoh ngamuk. Mata kau lebih goblok, lebih bodoh kau. Orang kayak kau ini nggak, orang kayak ini udah dikatakan. Aku mau ngapain dia tadi belum kena poinnya, udah diturunin. Tadi ada poinnya tadi itu. Bingung dia nanti, belum puyeng dia nanti itu. Naiklah, jangan bikin nampak kebodohan kalian di sini. Kita diskusi baik-baik aja. Kamu udah dijawab. Apakah Nabi Muhammad setara dengan Allah? Udah dijawab tidak, ya tidak. Berdosa kami kalau seandainya Nabi Muhammad setara dengan Allah, kami bilang tidak. Di dalam Islam itu iman kami itu seperti itu. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Nggak ada kami jadi begini, jadi begitu, jadi masuk sini, jadi bunting kemudian. Nggak ada. Ya. Apa yang ditanyakan, itu aja jawab. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu apa? Perkataan Allah, ya berarti Tuhan kalian suara. Udah, pantas kalian musik, kalian puja-puja. Nggak, yang lucunya lagi adalah, ya, firman Allah adalah Allah, iya. Bible firman Allah, iya. Firman tertulis, ya firman Allah, iya. Allah bukan. Tapi inilah kalian itu loh, terjebak dengan, kalian tuh terjebak dengan perkataan kalian. Tidak ada istilah di dunia ini, perkataan adalah yang berkata. Itu kenapa ada kata-kata. Kata
kata adalah kata menjewantahkan kata-kata. Yang berkata namanya Ya manusia. Bentar, sabar. Ya, Anlaya, Islam apa Kristen? Kristen, Bang. Parah. Ya, silakan mau bertanya aja atau mau apa? Mau digiling halus tuh, giling kasar biar ku giling nanti. Mau bertanya tentang Islam bertanya aja. Mau minta pertanyaan sama kalian. Oh, meminta Tanyalah. pertanyaan. Berarti aku yang memberi pertanyaan ya. Boleh, boleh. Oke. Bapak dan Yesus tinggal di mana? Ya, tinggal di bajunya lah. Pakai Nah, baju ini. Bapak. Tuhan pakai baju. Bapak pakai baju. Jadi roh itu pakai baju. Bikin Lah, terus Aduh, ya Bapak dan Allah. Yesus pakai baju. Parah kalian Kristen. Kalian mah Tuhan kalian kalian hina. hina. Lah, Kenapa apa lagi kita pertanyaan? Hmm? Apa lagi dihinanya? pertanyaan? Siapa yang menyunat Yesus siapa namanya? Ya, kamu lah. Ya udahlah. Lah, terus Ya udahlah dibawa lah ya. Lah. Nanti kasihan teman Kristen yang lain malu ya. Jangan kalian bikin agama itu candaan, kasihan Tuhan. Mama kalian nonton, ada orang nenek-nenek orang Kristen udah lama dia jadi Kristen umur 80 tahun. Ketika ada pernyataan kayak gitu, Kejut ya. apa nggak meninggoy dia langsung? Hah? Mak, Tuhan gue tinggal di baju bukan di surga katanya. Matilah aku katanya. Ya, janganlah seperti itu. Ya, memang agama kalian agama hina, tapi jangan kalian hina lagi, ya. Udah cukuplah kalian menghina Tuhan Yesus kalian, tapi jangan kalian menghina ajarannya. Ada orang-orang Kristen tertentu yang kita tuh nggak bisa diskusi sama mereka. Biarkan aja mereka dengan ininya gitu. Ada memang. Iya, lucu aku kadang-kadang. Buat teman Kristen ketik 1. Anan. Ya, malam. Malam. Islam apa bertanya Kristen? Ya, Yang silakan. Kristen. Mau bertanya Gini Anan ya. aja. Kalau misalnya kamu bertanya, apa yang dijawab, ya jangan dibantah, ya. Nggak, dia Kalau tahu, dia kamu tahu. tidak, udah tahu ya, Kalau Anan dia ya, udah paham, silakan. Ya. udah paham. Kalau bertanya pasti dengar kan, nggak mungkin dibantah lagi. Oke, siap. Bukan dibantah boleh. Dibantah tuh boleh, asal pakai data bantahnya. Bukan Boleh, berarti kalian ya. nggak boleh bicara, boleh. Oke. Silakan bantah tapi pakai data, bukan Ya. dengan ketidaktahuan. Oke, karena aku nggak punya kapasitas untuk berdebat, jadi aku bertanya aja. Jadi, Umi, aku mau tahu kalau di Islam itu yang disebut yang siapa aja rasulnya? Maksudnya Rasul? Maksudnya nabinya itu siapa aja yang dianggap nabi di dalam Islam? Nabi itu banyak sebenarnya, ada sekitar 140 ribuan lah. Tetapi yang diperkenalkan di Al-Quran itu, oh iya, yang diperkenalkan di Al-Quran itu cuma 25 gitu. Oke, jadi pertanyaanku, Umi, kenapa ketika orang syahadat itu hanya Nabi Muhammad yang dijadikan saksi? Ya karena kami pengikut Nabi Muhammad, Kan bukan pengikut bisa. Nabi Musa. Kan bisa Musa, bisa Isa, bisa Abraham. Dengan gini loh, dengan mengaku pengikut Nabi Muhammad itu sudah sama mengakui bahwa nabi-nabi yang lain nabi. Karena apa? Nabi Muhammad ini diakui sebagai nabi, dia mengajarkan bahwa nabi yang lain juga nabi. Ngapain capek-capek? Emang bodoh kali kita. Sama kayak gini nih ya. Saya mengaku warga negara Indonesia saja, itu sudah sama saya mengakui bahwa Pak Soekarno itu adalah presiden dulu. Dengan saya mengaku saya kamu warga negara Indonesia, iya saya warga negara Indonesia. Dengan begitu saya sudah mengakui kedaulatan yang ada di Indonesia. Sama dengan mengaku Nabi Muhammad adalah nabi, saya sudah mengakui bahwa nabi-nabi lain itu nabi karena nabi saya itu mengajarkan nabi-nabi lain nabi. Kenapa Kalau saya diganti- bersyahadat lagi pula? Kalau Jangan diganti sebentar. dengan Isa bisa, Umi. Inilah agama, nggak boleh diganti-ganti sesuka kalian. Kalau di kami umat Islam itu agama itu bukan semau Berarti kami. wajib. Tapi agama- Berarti wajib ya, Nabi Muhammad. Ya wajib lah, ya wajib lah. Berarti di antara nabi-nabi semua itu yang paling tinggi pangkatnya, bukan pangkat lah, derajatnya Nabi Muhammad ya. Enggak lah, semua nabi lah. Ya tapi nggak boleh diganti, wajib.
yang bilang. Ya karena kami kan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kamu ini? Kok kamu nggak paham sih? Kamu kalau seandainya sekarang kamu bilang Pak Soekarno presiden itu boleh nggak? Oh, zamannya gitu ya. Pas zamannya Musa. Oh, tahu. Kalau kamu tahu. bilang sekarang saya tanya, kamu kalau seandainya datang ke luar negeri yang kamu bilang presiden siapa? Donald Trump. Ciri-ciri pengkhianat tuh gitu. Pada akhirnya kalian akan menunjukkan sisi asli kalian. Kalian Tapi tuh Umi mencenderung bilang keluar kepada- negeri, kayak mananya? Iya, saya tanya kalau ditanya siapa nama presidenmu, kan kita kan bukan Oh. orang bodoh. Masa di sini nggak ngerti kayak gitu? Prabowo. Nah, kenapa kamu nggak bilang Pak Soekarno? Ya kan nggak zamannya lagi dia mimpin. Ya, kan dia presiden kan? Presiden, tapi udah nggak zamannya Ya lagi. udah kenapa? Ya harusnya kamu bilang Pak Soekarno aja. Oh. Berarti lebih mulia Pak Prabowo berarti dari Pak Soekarno. Ya. Oh, berarti gitu ya. Udah disuruh turun aku nih. Oke lah. Nggak usah tanya aja lagi. Kalau mau tanya aja. Nggak usah takut nggak usah takut dengan manusia kalau kamu itu memang betul-betul ingin mencari kebenaran. Kecuali kamu itu sebenarnya bertanya bukan untuk cari kebenaran, tapi untuk Udahlah turun pembenaran. aja. Memang tapi Muslim ini gampang marah ya Umi. Maaf ya jangan tersinggung Om. Sebenarnya kami tuh ngikutin Yesus. gampang Yang marah paling gitu. gampang marah tuh Yesus. Kamu lihat Yesus aja orang jualan dimaki loh, dimarahin sama dia. Yesus ketika Padahal muridnya aja nggak sebetulnya kita ngerti. nanya ya, sebetulnya kita bertanya tapi langsung dianggap menghujat Iya, gitu. kamu gini loh. Orang Islam itu sama seperti Yesus gampang emosi karena bagi mereka lama-lama melihat orang yang gini kesel juga lihat manusia punya otak, punya empati, udah belajar SD, SMP, SMA, masa bahasa sederhananya tuh sulit ngerti, itu kesel kita. Kita tuh kan normal ya. Kamu mungkin belum pernah lagi ngajar SD atau TK. Di SD itu kita diwajibkan sabar. Kenapa? Karena kita tahu yang bertanya itu adalah anak-anak kecil. Tapi ini yang nanya anak-anak yang udah gede, yang udah melalui SMP, SMA, dan juga kuliah. Tiba-tiba bertanya dengan bahasa sederhana, nggak ngerti. Sebenarnya kekesalan masyarakat itu bukan karena apa, tapi karena kok gini aja nggak paham sih. Dan itu hak mereka. Nah, lagi, kalau kamu naik ke ruang publik, jangan kamu marah ketika dinilai. Ketika kamu memutuskan bicara di ruang publik, artinya kamu memberi izin orang lain menilai kamu. Oh, oke lah. Karena kamu yang kan, artinya kamu sudah siap nih dinilai oleh publik. Tapi ketika naik ke publik tapi nggak mau dinilai, nggak usah naik ke publik. Di rumah aja, diam aja, DM atau DM saya, WA saya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang hujat nanti. Saya, kenapa saya berani bicara di publik? Karena saya tidak peduli dengan omongan orang tentang saya. Yang saya pedulikan adalah narasi dan omongan saya, data-datanya. Oke lah Bun. Thank you ya. God bless you. Surya radiator. Surya. Edi. Bang Edi. Pak Edi Van Halen. Walah, alah. Kalau pencet. Ya, nggak apa-apa Bang. Izin saya turunkan ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaya, Iya. kau lagi lah. Aduh. Jangan Udah, kalau kau mau bawa canda jangan. Kau menghina Tuhanmu kau, Dek. Kau aja yang Kamu udah hina kau gini. Tuhanku. Lah kau bilang Tuhan kau yang bapak pakai baju. Sopan kau Uni. Kalau berbicara Apa? itu harus sopan. Yang mana yang nggak sopan ucapanku? Ya masa seenak-enaknya bilangnya goblok, anjing. Jangan kayak gitu. Kalau orang loh, udah kau yang punya mengatakan otak, kalian pakai anjing pendidikan itu kan bukan Udah saya. punya otak kau. Nih, kau Ya. baca ini. Yang mengatakan kalian anjing bukan saya nih. Kau baca ini. Baca. Coba baca. Baca aja. Ya kamu yang Kenapa kau nggak- tulis itu. berkat kepada anjing? Dan ini kata Burita Wayu merujuk kepada orang yang diberkati tapi bukan Yahudi. Jadi mengatakan kau anjing siapa? Minum aja kucing utang. Kecil ngomong kencing unta aja kencing untang. Ngomong aja nggak lurus kau pula. Bukan kencing untang, belum kencing luas, ya. onta.
Iya Nggak benguar. apa-apa lah, Saya- dikatain kau nggak apa-apa lah. Saya, Kalian ini memang. Yuk, saya. ada Tuhanmu maha kuasa enggak? Adope. Kecengunteng. Tuhanmu maha kuasa enggak? Tuhanmu maha kuasa enggak layak? Amat. Amat. Ya, Islam Kristen. Islam. Aku cuma ngomong dengan, Mbak Ripa. Mbak Ripa, hati-hati. Yesus Kristus Bang, loh yang menciptakan Bang, dunia. Bang. Kau ngaku Bentar, Islam, Bang, kau Yesus Bang. Kristus mencipta dunia, penipu kau. Iya, hati-hati Mbak. Kan ada Penipu dua Di dunia. mana tertulis? Oh, Di mana iya. tertulis Yesus menciptakan dunia? Di Makanya mana hati-hati. tertulis Yesus Malu menciptakan? kau orang Kristen. Malu kau Islam. orang Kristen. Malu kau Islam. orang Kristen. Islam Ada mana ada dunia Islam lain. mengatakan Yesus pencipta dunia, hantu belau. Ada dunia lain. Udah di bawah Berdosa aja. mengatakan Kenapa sih begitu. makin malam menyangkal agamanya kau, berdosa kau. Kalau kau berbohong, oten. Hmm. Kenapa kalian kayak gitu ya? Ya katakan iya, tidak Mari, Bu. katakan tidak. Kok makin malam makin bodoh kalian lihat. I don't care. Om Swastiastu. Islam apa Kristen bang? Aku Hindu. Cuman mau nanya nih, bisa nggak? Apa bentar. Apa nama istilah doa di dalam Hindu? Aku mau nanya ini bisa nggak? Ditanya dulu, bener gak Hindu? Apa istilah doa itu di dalam Hindu? Ya berdoa. Berarti kau bukan Hindu. Kau penipu. Nggak boleh. Kenapa kayak kau nggak gini. percaya kau dengan Kristen? Nggak boleh kalian kayak gini loh, karena kalian nggak mau dibongkar ajarannya. Kalian bawa-bawa agama orang lain. Ya, aku Kalau dari mau bertanya di sini kan kuizinkan di sini. Kalian itu mau Kristen Ya. diizinkan, tapi kalian jangan ngaku-ngaku agama orang lain. Kenapa? Nanti kalau seandainya kamu Kristen, kamu bawa bentar dulu, Dek. Bentar, Dek. Di sini ya, kalau kamu ngaku-ngaku Hindu, tiba-tiba pertanyaannya membuat orang Hindu malu. Orang Hindu bisa marah nanti. Sementara ternyata kamu bukan orang Hindu, ternyata kamu orang Kristen. Hindu. Nggak boleh kayak gitu. Aku Bila tanya. saya tanya, Yesus Tuhan bukan? Nah, aku tanya ini dulu, baru aku kan tanya. Sebelum di sini sebelum bertanya, kami kan nggak percaya aja kamu Hindu. Kami ingin membuktikan kamu Hindu. Makanya tadi istilah berdoa dalam agama Hindu apa? Kamu nggak jawab. Ada berapa kitab dalam agama Hindu? Enggak, untuk membuktikan kalau kamu Hindu, kami ingin tahu ada berapa kitab agama orang Hindu. Silakan. Yang pertama apa? Rig Veda. Yang kedua, kamu Hindu tapi kamu nggak tahu kitab sucimu. Berarti kamu ini bukan orang Hindu. Kami nggak percaya kamu orang Hindu. Aku harus percaya gimana nih? Tidak, apa nama kitabnya orang Hindu? Aku mau tanya tentang Kristen. Bro, di sini boleh bertanya tapi jujur, betul agamamu Hindu? Hindu, aku mau nanya tentang Kristen. Nggak bisa, apalagi kamu mau tanya tentang Kristen. Supaya di sini tidak terjadi fitnah tentang agama, karena ini sangat sensitif, maka kamu harus membuktikan kehinduanmu dulu. Contoh, kamu harus bisa menyebutkan nama kitabmu dulu. Apa nama kitabmu? Ya banyak. Masa kamu ngerti? Apa? Hindu? Satu. Ya udah, silakan sebutkan. Satu Rig Veda, kedua apa? Udah di bawah aja. Dah di bawah aja. Afiza, Iya, Islam Kristen. Assalamualaikum. Islam dah. Aduh, tadi saya bilang ketik 1 buat Kristen, abang kenapa kok naik? Oh salah tadi bang, ya maaf ya bang ya. Saya mau nanya Ya, soal nggak itu. apa-apa. Tengok nih, kata si Deki Ngadas Ya, di TV. silakan. Aduh,
silakan. Assalamualaikum Umi. Saat ini. Betul-betul. Yang saya besar saat ini. Ada seorang anak muda yang akhir-akhir ini sering saya bahas. Udah viral itu. Aku Ya, mau apa Bang, silakan bertanya. Umi gini ya, kan orang Kristen itu dijamin masuk surga enggak? Agamanya apa ini? Tidak ada. Orang Kristen itu adalah orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka mereka kafir. Ditambah lagi mereka itu menyekutukan Allah, maka mereka musyrik. Ditambah lagi mereka melakukan apa-apa yang tidak ada dasarnya, mereka jahil. Kemudian apa yang mereka baca di kitabnya, pemahamannya tidak seperti kitabnya, maka mereka fasik. Kemudian mereka mengada-ada sesuatu dan mereka mengajarkan kemudian beretorika sesuai dengan kemauan mereka yang disebut dengan zindik. Maka orang Kristen itu mustahil masuk ke dalam surga karena mereka memenuhi unsur ahli neraka sebagai orang kafir, musyrik, jahil, murokat, dan juga mereka adalah fasik dan juga zindik. Jadi gelar mereka tuh banyak. Orang Kristen ya, orang Kristen itu banyak gelarnya. Kalau orang Yahudi belum tentu dia dikatakan musyrik, karena bisa jadi orang Yahudi itu dia percaya kepada satu Tuhan, tapi dia kafir. Maksudnya apa? Menolak Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Jadi gitu. Jadi orang Kristen itu mustahil kalau mereka itu masuk ke dalam surga karena mereka kafir, musyrik, zindik, fasik, jahil, murokat, gitu. Walaupun itu berperilaku baik itu, kebaikannya dibalas di dunia. Oke, terima kasih Teh ya. Oke. Ya, terima kasih. Bahkan Bang ya, aku tambahkan sedikit. Di dalam Islam orang Kristen masuk neraka. Di dalam Kristen orang Kristen masuk neraka. Gak ada masuk surga orang Kristen menurut Kristen. Di dalam Kristen orang Kristen sendiri itu masuk neraka. Gak ada Yesus menjanjikan surga buat orang Kristen. Gak ada Yesus mengatakan apa di dalam Bible mereka itu surga, langit semuanya. Makanya berpikirlah kalian Kristen ya. Di Matius 7 nomor 21 apa kata Yesus? Bukan setiap yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ya, berarti bukan setiap yang setiap berseru kepada dia Tuhan ini nggak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi percuma kalian hidup kalian sia-sia. Ya. Anto Pandia, Anto. Ya, selamat malam Bang. Malam. Islam Kristen. Kristen Bang. Oke, silakan Bang, mau bertanya aja silakan. Agak hujan juga sini, kurang jelas nih soalnya. Jelas ini. Jelas, nggak apa-apa. Bertanya aja apa mau dipertanyakan. Kita ini kan diskusi, aku kan gimana dibilang lagi cari kebenaran gitu kan. Cuman kan menurut aku sebetulnya gini Bang, cara berpikir dan pandang kita itu kan berbeda-beda, sama seperti kubus ya kan. Kalau kami orang Kristen 2 tambah 5 itu 7 memang. Ada lagi orang yang melihat 10 kurang 3 7. Jadi jangan disamaratakan semua gitu dia. Oke, saya tanggapi ya. Masalahnya bukan begitu caranya di dalam pemikiran Anda dan kami. Masalahnya adalah seluruh dunia mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Menurut kalian 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Kalau seandainya 2 ditambah 5 7, itu bukan cuma Anda yang berpaham begitu. Saya pun menganggap itu begitu. Siapa yang pernah bisa menyangkal 2 tambah 5 sama dengan 7? Yang tidak bisa diterima ini adalah ketika kalian sendiri yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Hanya kalian. Mau lari ke dimensi manapun kalian nggak ketemu 1 tambah 1 sama 1 sama dengan adalah 1 itu. Nggak ada. Nah, kalau Anda mengatakan 7 sama dikurang 2 sama dengan 5, 3 ditambah 2 sama dengan 5, hasil yang sama, jalan berbeda. Itu 2 jalan itu diakui kebenarannya itu. Contoh, 7 dikurang 2, 5. Betul, karena itu adalah pengurangan. 2 ditambah 3, 5. Betul, kan tambah-tambah. Benar itu. Tapi kalau 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1, itu kalian aja. Mau lari kemanapun kalian, dalam hukum matematik, dimensi manapun kalian kabur, nggak bisa diterima.
Nah, jadi perbedaan kita itu bukan tidak sama seperti kami memandang 5 tambah 3 sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7, kalian 5 tambah 2 sama dengan 7. Enggak, beda kita. Karena dua-dua itu sama. Tapi kalau misalkannya gini, kalian percaya Tuhan itu transenden, kami juga percaya Tuhan itu transenden. Sama itu. Tapi kalian dapat dari informasinya dalam kitab orang Yahudi, kami dapat dari kitab kami. Oke lah, sama itu nggak apa-apa. Artinya paham yang benar dalam kitab yang berbeda. Iya, Ya. makanya. Oke. Bentar sekarang dulu, ini- sebentar. Masalahnya adalah ketika orang Yahudi bilang Tuhan itu tidak dapat dilihat, kalian bilang Tuhan itu diberanak dan diperanakkan. Kan kalian jangankan dengan kami, dengan orang yang punya kitab yang kalian katakan kitab kalian aja, kalian udah beda paham. Kitabnya orang Yahudi ini ditertulis, tidak ada yang dapat melihat wajah Allah bisa hidup, bahwa Allah bukanlah manusia. Orang Yahudi mengimani itu. Di dalam kitabnya Yahudi tertulis begitu, orang Yahudi mengimani seperti itu. Datang kalian Kristen, ambil kitab Yahudi, katakan dalam kitab Yahudi bahwa Tuhan itu juga bisa jadi manusia. Itu. Jadi maaf bro, perbedaan pendapat itu sunatullah. Tetapi perbedaan itu kita jadikan sebagai edukasi. Kenapa Kristen berbeda, kenapa Islam berbeda? Nanti biarkan netizen yang menilai dan memilih. Oh, nggak masuk akal Kristen ini, atau Islam nggak masuk akal, biarkan mereka memilih. Makanya kita berdiskusi. Nah, di Komal Islam, kalian itu tidak diberi beban untuk menjelaskan agama kalian, karena saya paham, semakin dijelaskan semakin nggak jelas. Maka apa yang kami berikan kepada kalian sebagai bentuk penghargaan kepada kalian yang Kristen, kalian bertanya tentang agama kami, atau bertanya tentang pemahaman saya terkait agama kalian. Karena yang kita bahas itu Islamologi, Kristologi, dan teologi. Jadi disinilah tempatnya kalian belajar, bertanya, menguji iman kalian sendiri dengan menyuruh orang lain bertanya kepada kalian, atau kalian yang bertanya iman orang lain. Itu tempatnya kami di sini, izinkan. Nah, Oke. Kalau gitu, silakan di sini Ya. Anda bertanya, kalau tidak Anda ditanya. Itu aja di sini. sekarang aku yang bertanya mengenai kekristenan lah. Kan bisa kakak Silakan. jawab. Silakan. Yang saya bisa jawab saya jawab, yang nggak bisa saya jawab saya nggak mau sok tahu. Ya, sekarang kan yang dipahami Kristen itu kan Trinitas. Kan itu yang diperdebatkan ya kan. Jadi menurutku nih, menurut pandanganku lah gitu. Kalau seandainya Yesus itu menunjukkan dia Tuhan, berarti kita udah kiamat. Soalnya kalau di Gunung Sinai aja Tuhan itu seperti api. Berarti Yesus itu tidak mengatakan dirinya Tuhan. Kalau masalah itu kan itulah yang kutanya. Sekarang kan tadi di sini tempat diskusi. Jadi aku kan Iya, nanya. saya kan tanya balik sama Bapak. Kan Bapak bilang gini, kalau Yesus mengatakan dirinya Tuhan, hancurlah dunia. Berarti dia datang ke dunia bukan sebagai Tuhan kan? Ya, Ya itulah udah, yang saya kenapa paham. kalian Tuhan kan? Akuilah dia seperti yang dia mau. Walaupun dia Tuhan, tapi tidak mau diakui sebagai Tuhan. Kenapa kalian akui dia Tuhan? Kan lucu. Berarti kalian nggak mau mengikuti keinginan dia. Dia datang ke dunia nggak mau diakui sebagai Tuhan. Dia mau diakui sebagai manusia. Tapi yang kalian lakukan apa? Kalian justru tidak mengikuti apa yang dia mau. Kalian mengatakan dia Tuhan. Padahal dia udah capek ngajarin bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa kalian Tuhan kan? Makanya sekarang kan beda cara berpikir seseorang semua kak. Maksudnya kak. Itu jangan inilah. ditegaskan lagi, Pak. Pak, pernyataan Anda tadi itu hanya buang-buang waktu. Beda cara berpikir. Itu hal yang sudah kita sepakati secara umum bahwa memang kita berbeda. Nggak ada yang memperdebatkan kita beda atau enggak. Yang kita perdebatkan adalah ketuhanan Yesus. Ketika Anda sendiri mengatakan Yesus datang ke dunia tidak mau mengaku sebagai Tuhan, kalau begitu dia mau diakui sebagai apa? Menurut Anda, ketika dia turun ke dunia, dia mau kalian menganggapnya sebagai apa? Dia menganggap begitulah kita
mengikuti Tuhan, dialah jadi teladan. Ibaratnya apa yang dilakukan sebagai kemanusiaannya gitu. Oke, apakah Anda mampu mengikuti kemanusiaan Yesus? Bisa Sudah diikuti jelas, itu? Sudah Oke. jelas nggak mampu, Kak. Anda menikah? Menikah. Tuhan Anda nggak nikah, kenapa nikah? Kan udah aku bilang, sudah jelas nggak mampu mengikuti seperti apa yang Kalau dia tidak bisa diikuti, kenapa dia jadi tauladan? Kenapa mengikuti yang tak terikuti? Ini diksi Anda ini blunder 2 kali loh. Pertama Anda bilang dia datang bukan untuk menjadi sebagai Tuhan, tapi kenapa kalian Tuhan kan? Dia adalah suri tauladan yang tidak bisa ditauladani. Ngapain jadi suri tauladan? Kalau dia tidak bisa diikuti, ngapain jadi dia yang diikuti? Kan lucu. Kalau Yesus tidak bisa jadi suri tauladan, ngapain dijadikan suri tauladan? Orang nggak bisa kok. Jadikanlah suri tauladan orang yang bisa diikuti, yaitu Nabi Muhammad. Apa yang bisa diikuti dari Nabi Muhammad? Apa-apa yang memang diajarkan untuk umatnya. Karena Nabi Muhammad mengatakan umatku, untuk umatku ini. Kalian tidak akan bisa jadi Nabi setara dengan Nabi Muhammad. Tapi kalian bisa mengikuti ajarannya. Jadi inilah ajaran yang benar, menjadikan seseorang itu suri tauladan karena memang dia bisa diikuti. Kalian mengatakan dia suri tauladan, tapi dia nggak bisa diikuti. Ngapain kalian jadikan dia suri tauladan? Kalian katakan saya punya hukum, tapi nggak bisa diikuti hukumnya. Buang. Oke, gini dia menurut saya ya. Makanya saya bilang nggak bisa diikuti karena susah ngikutinya. Itulah. Ya kalau begitu Tuhan Anda ingin menyusahkan Anda. Bukan masalah menyusahkan. Kalau kita minta petunjuk sama dia, pasti dikasih kekuatan. Contohnya siapa itu yang pernah melakukan hal itu? Anda tahu nggak? Gereja Katolik itu untuk mengikuti Tuhan Anda, itu mereka selibat. Mereka tidak menikah. Anda tahu konsekuensi dari tidak menikahnya para pastor dan uskup di Gereja Katolik? Lobang anak kecil banyak disodok. Mereka menentang naturnya sebagai manusia yang punya hawa nafsu. Tuhan itu ketika menciptakan hambanya, dia tahu bahwa hambanya ini akan begini, akan begitu. Maka dia memberi aturan yang mampu diikuti oleh hambanya. Lah Tuhan Anda datang sebagai manusia yang harus diikuti sifat kemanusiaannya, tapi nggak bisa diikuti. Kalau betul Anda mengatakan Tuhan Anda itu untuk diikuti, Anda nggak usah nikah. Tuhanmu jomblo, Pak. Anda nggak usah kerja. Tuhanmu nggak pernah kerja. Hidup minta-minta. Anda ikuti kata dia, jualah seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin. Kamu punya harta nggak? Justru itu aku bilang, karena kita masih hidup di dunia, Kak. Kalau begitu, Tuhanmu itu nggak cocok diikuti di dunia. Nanti kau ikuti dia di surga. Nggak usah kau tuhankan dia sekarang. Tuhankan aja nanti di surga. Karena dia diikuti nanti di surga. Dia ngajarin itu untuk pengikutnya di dunia, kan? Iya, berarti Kakak itu memponis lah. Lo bukan memponis, kan Anda yang bilang Tuhan saya suri tauladan. Di mana ditiru nanti Yesus ini? Di mana Anda mau niru Yesus? Di surga atau mau di dunia ditiru? Dia turun ke dunia kan? Ya. Nah, Anda bilang apa tadi? Tidak bisa diikuti di dunia. Kalau begitu Tuhan Anda menyuruh. Nah, saya tanya sekarang, apakah Anda berani mengatakan, Anda berani nih mengatakan bahwa manusia bisa ngikutin ajaran Yesus? Berani nggak katakan itu? Kalau manusia aku nggak berani. Ya kalau begitu ajaran Yesus bukan untuk manusia, karena nggak bisa diikuti oleh manusia. Harusnya Yesus itu datangnya ke planet Namek sana untuk siapa namanya itu, si musuhnya Gatot Kaca. Untuk sana Yesus ajarkan, jangan kepada manusia. Nggak ada manusia yang mampu ngikutin ajaran dia. Nggak usah dia ngajarin manusia, karena nggak mampu diikuti. Sana dia harus pergi dia ke Namek. Bang Anto, Piccolo. Bang Anto, Yuk. abang mau masuk surga atau masuk neraka? Aku definisi surga neraka pun sekarang belum tahu, Bang. Masih menjalani kehidupan. Gini ya. Abang kan di dalam sistem agama itu ada tempat pembalasan, ada surga, ada neraka, di Kristen pun ada. Abang kalau seandainya keinginan abang yang sebenarnya masuk surga atau masuk neraka? Ya kalau keinginan surga lah, Bang. Masuk surga. Tuhan abang membuat aturan yang berat dilakukan oleh manusia. Tuhan abang ingin manusia masuk surga atau masuk neraka? Aku kalau ke situ nggak tahu lah aku jawabnya, Bang.
Nah, kalau aturan dibuat oleh Tuhan tidak bisa dilakukan oleh umatnya, berarti Tuhan abang menyuruh abang ke neraka. Oh, begitu tafsirannya ya. Oke. Bukan makasih, tafsir, Bang. konsekuensinya itu bang. Ini Tuhan saya nih. Konsekuensinya. Ini Tuhan saya nih ya. Tuhan saya Ya. itu berkata dalam Quran surah Al-Baqarah ya, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani manusia itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Contoh, kami diwajibkan pergi naik haji, tapi ada konsekuensinya, ada ketentuannya kalau mampu. Kalau nggak mampu, nggak apa-apa. Kami wajib puasa 40 hari, 30 hari ketika bulan Ramadan. Kalau sakit, nggak apa-apa, nggak puasa, kata Allah. Bahkan apa yang diharamkan oleh Allah makan babi aja, kalau kami tak sengaja makan babi nggak berdosa karena nggak sengaja. Jadi inilah Tuhan kami, bukan menyusahkan manusia tapi malah mempermudah. Semua aturan-aturan yang diberikan dalam Islam itu membuat kita semakin baik dalam kehidupan berdunia dan mencapai surga gitu loh. Contoh, perintah sholat itu untuk apa? Sholat itu ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah yang di dalamnya doa. Jadi kalau kita semakin sholat, semakin banyak kebaikan kita karena kita minta kepada Tuhan. Tapi kalau ada ajaran yang tak mampu diikuti tapi diajarkan, ini namanya Tuhannya sedang membebani manusia. Ini Tuhannya mengerjain manusia. Ini Tuhan mengerjain nih. Tuhan, saya pengen masuk surga. Oke, ikuti aku. Apa yang mau aku ikuti? Pikul salib. Tapi aku nggak sanggup. Ngapain? Dia ngajarin kita supaya masuk surga. Oke, saya masuk surga Tuhan. Iya, tapi kau ikuti aku ya. Oke Tuhan, jualah hartamu dan berikan kepada orang miskin. Sanggup nggak? Ternyata nggak sanggup. Artinya ini Tuhan cuman pengen ngolok-ngolok orang. Kau nggak mampu kan? Nggak mampu kau kan? Bodoh kau kan? Kau orang ini nggak mampu kau kan? Udah aku aja yang mampu. Itu ngolok-ngolok Tuhan namanya. Nah, jadi kalau ada Tuhan yang memberikan hukum kepada manusia tapi manusia tidak mampu menjalankan itu, Tuhannya zolim. Tuhan kejam. Nah, tidak ada hukum dari Tuhan itu yang merugikan manusia seharusnya. Kalau ada hukum dari Tuhan yang merugikan manusia, maka itu bukan Tuhan, pasti itu iblis. Karena tidak mungkin Tuhan menginginkan kerugian terhadap diri manusia. Gak ada. Contoh, kami disuruh bersedekah. Mana pernah Allah mengatakan sedekahlah semua hartamu? Tidak. Bahkan sedekah itu ketika kita mampu. Jadi inilah ajaran yang benar. Bagaimana ciri-ciri ajaran yang benar? Apabila diikuti semua syariatnya, menguntungkan diri kita dan menguntungkan orang lain. Apa keuntungan sedekah? Satu, ketika kita bersedekah, kita berkomunikasi dengan orang lain dan kita akan banyak berhubungan baik dengan orang lain. Rezeki pun dari situ bisa lewat. Jadi orang pun akan berbuat baik kepada kita. Itu salah satu contoh yang di dunia. Tapi secara rohaninya apa? Dapat pahala dari Allah. Gitu. Jadi kalau ada agama, apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, bisa kalian lakukan. Enggak mampu, Tuhan aja yang mampu lakukan. Ya Tuhan kok nggak usah ngajarin ke kita lah, Tuhan kok aja yang kerjain. Apa yang Tuhan kok ngajarin ke orang? Nggak perlu Tuhan Anda ngajarin. Kenapa? Ya ajaran itu nggak mampu kita lakukan sebagai manusia kok. Jadi nggak perlu kita diajarkan ajaran yang tak mampu kita lakukan. Di Islam tidak ada satupun ajaran yang merepotkan orang Islam. Coba tunjuk satu. Puasa. Puasa itu pun ada sahurnya, ada bukanya. Bahkan ketika kita tidak disuruh puasa, banyak kok orang yang mampu nggak makan dari pagi sampai malam karena dia diet. Bayangkan loh. Makanya puasa itu bukanlah ajaran yang membebani. Naik haji, banyak orang yang bolak-balik naik haji, artinya mampu orang-orang itu secara finansial. Nah, apalagi bersedekah, nggak ada disuruh sedekahkan semua hartamu seperti Yesus mengajarkan jual seluruh hartamu. Tapi kalau jangan melawan orang jahat kepadamu. Kalau bini kau diperkosa lawan nggak? Lawan. Berarti kalian menentang ajaran Yesus. Nah, inilah kenapa saya katakan ajaran agama Kristen itu tidak rasional. Karena tidak datang dari Tuhan. Kalau Tuhan memberikan ajaran, Tuhan tahu manusia, maka ajaran itu pasti rasional dan relevan. Kalau ada ajaran yang tidak sesuai dengan kodrat manusia, manusia disuruh menentang kodratnya, nggak kawin. Ya, nggak kawin contohnya. Kristen tuh, Yesus nggak kawin, kalian ikuti Yesus nggak kawin. Para pastor di gereja Katolik itu nggak kawin. Apa yang terjadi? Kerusakan. Contohnya apa? Korban anak kecil ditusbol pantatnya, padahal kalian ke gereja sekali seminggu. Kami ke masjid. Oke. Nah, ini tunggu dulu Kak. Mungkin
terlalu jauh nanti itu kalau masalah pastor apa aku pun nggak ngerti itu. Mungkin Yaudah, kita sederhanakan aja. Anda ya sederhanakan dulu. sederhanakan aja. Ya, berarti dari debat yang aku ikuti ini, terima kasihlah banyak. Berarti aku masih kurang melakukan keimananku sebetulnya dalam bertuhan. Itu aja udah aku dapat intinya. Jadi terima kasih buat kakak udah buka pikiranku. Shalom, salam. Mujua-jua, aku orang Karo, Kak. Terima kasih. Maju-jua. Ya. Maju aja.